Kita akan mulai kebaktian kita. Kita buka Logosion nomor 236. Kita minta dua pembuka Ibu Perangenangin. Bolehkah Ibu Perangenangin pimpin dalam doa? Ibu Perangenangin bisa, Bu? Unmute dulu, Bu. Belum kedengaran doanya. Ibu Perangenangin? Sudah? Oh iya, ya dengar Bu. Silakan Bu. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu Bapa. Pada malam hari ini, pertengahan minggu bekerja kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap puji syukur atas setengah minggu bekerja kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pada malam ini juga kami bermohon kepada Tuhan, kiranya hadirlah di pertemuan perbaktian kami di sini, urapi yang berkata-kata, dan curahi kami yang mendengarkan dengan roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan Tuhan, sehingga itu dapat menjadi bagian kami. Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami datang ke hadirat-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Kita bersyukur oleh karena pada malam ini Tuhan sudah singkang keluarga Sigalingging E yang akan menjadi memberikan lagu pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Janganlah takut kesusahan. 1, 2, 3 ya. Janganlah takut kesusahan.
Tuhan peliharakan. Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu, dalam pergumulan tiap hari, Tuhan peliharakan. Saat bahaya menghampiri, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu, dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Terima kasih buat keluarga Sigalingging. Waktu dan tempat ini kita serahkan kepada Bapak Simanjuntak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Panjaitan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Malam Pak. Iya, saya coba share screen ya. Oke, apakah bisa terlihat dengan jelas di monitor atau di layar saudara-saudara? Sudah terlihat jelas, Pak. Baik. Oke, sekali lagi selamat malam bagi kita. Jadi topik saya tertarik mencoba membahas beberapa hal di sini dengan judul Derita, Iman, dan Surga, atau akronimnya kita bilang DIS ya, atau DIS, supaya mudah untuk kita ingat ya. Ya, kata DIS ini kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia sebetulnya juga punya makna ya. DIS itu artinya tidak atau tak atau tidak sesuai atau kebalikan. Misalnya diskualifikasi, contohnya berarti dibatalkan karena tidak memenuhi kualifikasi, misalnya seperti itu. Nah, itu hanya untuk memudahkan kita saja. Jadi kalau kita katakan disderita, berarti tidak seperti yang derita yang kita maksudkan atau yang dalam tanda kutip diinginkan gitu ya. Walaupun tidak satu orang pun tentu menginginkan yang namanya derita. Tetapi ternyata setelah saya renung-renungkan, derita ini memang ada dua hal. Sama-sama menderita, tetapi ada derita yang ujungnya akan ke surga, tetapi ada derita yang ujungnya akan ke neraka, ya seperti itu. Sama dengan iman juga. Jadi disiman itu berarti kalau disebut kalau namanya beriman harusnya adalah kepada Yesus Kristus. Tapi kalau di luar Yesus Kristus harusnya itu namanya disiman. Ya, demikian juga dengan surga ya.
Seharusnya surga yang telah disediakan Allah Bapa atau Allah kita, tetapi kalau namanya di surga berarti justru kebalikannya ya. Nah, itu hanya cara untuk memudahkan kita untuk mendapatkan pemahaman pada malam hari ini. Nah, kita mulai dari kata pertama yaitu soal masalah derita. Kalau saudara-saudara melihat di dalam slide yang saya sudah susun di sini, tentu ini tidak asing lagi. Derita apa yang telah kita alami saat ini atau pada masa yang lalu? Tentu masing-masing orang berbeda derita yang dialaminya. Bisa saja itu berkaitan dengan penyakit. Ya, sebelum COVID misalnya ada banyak penderitaan tentang penyakit. Serangan jantung, penyakit kronis seperti diabetes ya. Ataupun hipertensi ataupun penyakit kardiovaskuler yang lain. Atau penyakit saluran pernapasan, asma misalnya, ataupun bronkitis, ada banyak jenis-jenis penyakit, mungkin penyakit kanker dan sebagainya. Namun memang saat ini sangat menjadi tren pembicaraan yang berkaitan dengan kesehatan adalah karena COVID ya. Dan bukan hanya berhenti di soal masalah mengalami penderitaan akibat penyakit ini, tetapi bahkan juga kematian. Ada banyak kematian, bahkan jutaan orang ya. Nah, ini saat ini yang sedang kita lihat dengan sangat jelas. Derita yang lain adalah ya soal masalah kegagalan. Walaupun banyak juga yang sukses, tapi banyak juga mengalami kegagalan. Banyak orang stres, ya bisnis kolaps, ya perusahaan-perusahaan tutup, saudaraku. Pengangguran bertambah-tambah. Ada jutaan orang kehilangan pekerjaan. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan bidang baru menjamur, tetapi tidak cukup menyerap tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan selama ini. Dan bukan itu saja, bahkan peristiwa-peristiwa itu tidak bisa dipungkiri juga bahkan menyeret kepada masalah keluarga. Keluarga menjadi berantakan, suami istri bercerai, anak-anak diabaikan dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Saya tidak tahu persisnya yang saudara-saudara alami, tapi kita tahu bahwa memang tidak ada saat ini yang boleh dikatakan tidak mengalami penderitaan. Walaupun skala penderitaan masing-masing orang berbeda. Nah, sesuatu yang menyusahkan, yang ditanggung, keadaan menyedihkan, dan yang lain itu kalau kita konteks dari segi pengertian deritanya ya, kita sudah sama paham lah. Intinya tidak terlepas apakah kita hidup di keluarga yang berada, ataupun keluarga yang secara ekonomi memang pas-pasan, semua orang mengalami penderitaan. Tidak terkecuali mereka yang memiliki pendidikan tinggi, atau pendidikan dasar atau menengah, juga mengalami hal yang sama, saudaraku. Inilah situasi yang tidak bisa kita hindari ya dalam konteks saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah saudara-saudara sendirian saat ini dalam penderitaan itu? Apakah yang menyebabkan saudara-saudara atau kita mengalami penderitaan? Dan bagaimana kita menghadapi penderitaan? Ini menjadi beberapa pertanyaan yang patut untuk kita renungkan. Ya, apakah kita menderita yang kita alami saat ini karena memang kecerobohan atau ketidakdisiplinan kita misalnya? Atau apakah sebenarnya kita sudah melakukan semuanya, tapi ternyata kesusahan datang juga? Terlepas saudara-saudaraku, apakah itu disebabkan oleh diri sendiri, keluarga, kerabat, ataupun masyarakat, tetapi yang pasti penderitaan itu datang ya. Nah, kita tertarik dengan kisah Ayub. Kalau kita lihat dalam pelajaran Alkitab atau firman Tuhan, salah satu tokoh yang cukup dan sudah sering kita bicarakan adalah tokoh Ayub. Seorang tokoh yang mengalami penderitaan yang bahkan tidak pernah dialami oleh orang lain. Kita kategorikan dia mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai seorang manusia ya. Dan
saya melihat di Ayub 2 ayat 3 ini juga menjadi satu catatan bagi kita bahwa memang benar bahwa ada kesusahan atau penderitaan yang bahkan kita tidak, bukan karena kita istilahnya. Kita coba baca di dalam Ayub 2 ayat 3 di sini. Dia katakan, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara-saudara lihat di sini, mencelakakan dia tanpa alasan. Ini sesuatu yang sangat relevan dengan yang kita bicarakan di awal, dengan apa yang kita alami saat ini. Kita sudah melakukan semuanya, ya, segala prosedur, petunjuk-petunjuk kita sudah lakukan. Suami istri misalnya sudah bekerja sama, tapi tetap ternyata ujian itu datang juga. Penderitaan itu datang. Jadi ada hal yang bahkan kita tidak mengerti, atau bahkan tanpa alasan, kecelakaan atau penderitaan itu bisa terjadi. Nah, ini fakta yang dituliskan di dalam kitab Ayub ini. Lalu kalau kita masuk ke dalam iman, tentu saja yang kita maksud di dalam konteks ini adalah iman kepada Yesus Kristus. Sebagai terminologi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Itulah definisi iman, ya. Kemudian dalam Roma 5 ayat 1 disebutkan lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita hidup sejahtera, dalam damai sejahtera dikatakan, itu tidak ada lain, itu adalah karena Yesus Kristus. Itu sebabnya sentral dari pelajaran ini juga sebetulnya adalah mengenai Kristus, ya, atau mengenai salib Kristus. Nah, bagaimana dengan derita yang lebih lanjut kalau kita coba baca di dalam kitab Ibrani 11 yang mengupas banyak tokoh-tokoh pahlawan iman. Di sana disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 4 sampai 12, kemudian ayat 20 sampai 32, di sana disebutkan ada beberapa tokoh iman, yaitu Habel, Henok, Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, ya, sampai kepada Daud, Samuel, termasuk para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul saya tambahkan kata rasulnya, karena setelah Paulus atau pada zaman setelah Yesus, tentu para rasul juga mengalami atau menjadi tokoh-tokoh iman. Nah, kita lihat di sini, nama-nama ini adalah orang-orang juga yang mengalami penderitaan. Ya, penderitaan yang luar biasa. Sehingga mereka disebut sebagai tokoh-tokoh iman di dalam kitab. Kemudian seperti Musa misalnya, dalam Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi dia mengabaikan harta yang ada dia seharusnya dia peroleh dari kerajaan Mesir pada saat itu. Tapi dia membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Sebab pandangannya dia katakan adalah kepada upah. Upah yang mana? Upah kerajaan surga tentunya. Ya. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini menjadi catatan bagi orang-orang yang tidak sempat harus melihat atau kenyataan, ya. Orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali sudah lebih dari 2000 tahun misalnya, toh Yesus juga belum datang kedua kali. Tapi toh mereka juga adalah orang-orang yang tetap dikatakan sebagai pemenang iman, ya. Iman mereka telah dimenangkan. Dan saya tidak tahu berapa banyak yang menjadi orang-orang yang masuk kategori ini. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat
16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi memang ini nanti akan bicara mengenai soal tanah air surgawi. Nanti kita akan bahas mengenai surga, gambaran surga yang dimasukkan dalam beberapa ayat ya selanjutnya. Kemudian bahkan mereka yang menderita, termasuk dikatakan di sini, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Tentu kita setuju bahwa ada bahkan mungkin ribuan atau jutaan orang, ya ibu-ibu, yang rela harus menerima kabar bahwa anaknya misalnya atau suaminya harus mengalami kematian oleh karena mempertahankan kebenaran. Kemudian ada pula di antara mereka yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Kemudian mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kemudian dalam ayat 38 disebutkan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudaraku, kalaupun kita mengalami penderitaan ataupun kesusahan saat ini, pada zaman kita saat ini, ternyata firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan ada ribuan atau katakanlah mungkin jutaan orang ya juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih mengerikan. Kita tidak tahu tadi apakah penderitaan yang kita alami ini semata-mata mungkin hanya sebagai penderitaan, hanya dalam pengertian atau definisi duniawi, atau apakah memang penderitaan yang kita alami ini adalah memang berkaitan oleh karena kita mempertahankan, katakanlah, atau meninggikan kebenaran Tuhan. Ini menjadi tantangan bagi kita, saudaraku. Pengalaman penderitaan yang kita alami saat ini, apakah hanya baru sebatas karena memang masalah ekonomi seperti biasa misalnya, ataupun masalah kesehatan, ataukah justru kita punya kesempatan mengalami penderitaan oleh karena kita telah membenarkan, ya meninggikan suara Tuhan di mana kita berada. Orang-orang yang kita sebutkan tadi dalam Ibrani 11 ini adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar menderita secara badani ya, tetapi memang karena semata-mata mereka mempertahankan iman mereka. Nah ini yang kenapa kita katakan bahwa mereka adalah pahlawan iman. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai soal penderitaan, ada satu tokoh juga di dalam Alkitab yang kalau kita katakan, walaupun dia juga tentu mengalami penderitaan, ya, tetapi yang terekspos, yang paling banyak dibicarakan tentang tokoh ini adalah soal masalah bagaimana hebatnya, kebijaksanaannya, ya, dan termasuk dikatakan orang yang paling kaya yang pernah ada. Dan ini termasyhur ya. Dan kalau kita kutip di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5, di sini kita melihat kisah tentang Salomo. Di awal ketika dia masih muda, sebelum fase artinya terjadi pemindahan kekuasaan antara Daud dan kepada anaknya Salomo, di awal pemerintahannya pada saat itu dia mendapat mimpi, dikatakan ya. Kemudian di Gibeon dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya di waktu malam. Berkatalah Allah
mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Saudara tahu Allah meminta Salomo untuk menyebutkan apa yang dia butuhkan, ya. Kemudian dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dikatakan, sebagai jawaban daripada Salomo adalah sebagai berikut. Maka berikanlah hambamu ini hati yang paham dalam menimbang perkara, dalam menjadi hakim atas umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Inilah jawaban dari Salomo untuk permintaan ini. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 14, dikatakan setelah mendengarkan jawaban daripada Salomo, dikatakan lalu berkatalah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dengan tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan atau meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk memutuskan keadilan, maka aku akan memberikan permintaanmu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang bijaksana serta berpengertian, sehingga tidak ada yang seperti engkau sebelumnya, dan tidak ada yang dapat muncul untuk mengikuti serupa engkau. Pada ayat berikutnya dikatakan, juga yang tidak kau minta akan aku berikan, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga tidak ada yang seperti engkau di antara segala raja-raja pada masamu. Dan ayat terakhir disebutkan, dan jika engkau hidup menurut jalanku, dan tetap melakukan ketetapan, serta perintah-perintahku seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Inilah jawaban Tuhan kepada Salomo atas jawaban yang diberikan Salomo ketika Allah menanyakan apa yang dia inginkan. Dan dalam tulisan yang lain ataupun dalam ayat-ayat yang lain, dalam pasal 10 dan pasal sebelumnya kita melihat bagaimana kebijaksanaan Salomo begitu luar biasa. Ya, tentang bayi yang diperebutkan, bahkan tentang mana yang palsu, mana yang asli, ya, tentang bunga. Kita ingat kisah itu. Sehingga kita pendekkan ceritanya, sehingga suatu ketika ada yang bernama, tidak disebutkan nama persisnya, tetapi hanya disebutkan sebagai Ratu Negeri Seba, itu melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Jadi kemasyuran, kebijaksanaan, dan kekayaan Salomo ini telah terdengar di santero atau jagat raya istilahnya, ya, atau kerajaan-kerajaan lain. Dan di sini salah satu disebutkan Ratu Negeri Seba berkunjung langsung untuk melihat bagaimana hebatnya, apakah benar demikian berita yang dia dengarkan tentang kerajaan, tentang kebijaksanaan Raja Salomo ini. Lalu dikatakan pada ayat berikutnya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, ya, ketika dia melihat itu semua. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat ke-10, sebagai ungkapan kekaguman atas apa yang dia lihat tentang Salomo dan kerajaan Israel pada saat itu. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas. Saya coba hitung-hitung, kurang lebih sekitar 2 triliun, ya, kalau kita konversi dalam uang saat ini. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Jadi inilah gambaran yang sedikit kontras dengan penderitaan-penderitaan yang umum. Ya, tentu inilah berkat
yang merupakan bukti bahwa Allah pun bisa memberkati umat-umatnya sebenarnya. Sama seperti yang dialami oleh Raja Salomo di sini. Bukan hanya kebijaksanaan saja yang diberikan kepadanya, tetapi bahkan kemakmuran ya, melimpah ketika Salomo memerintah. Kemudian kita masuk ke topik lain, yaitu tentang surga. Sebagaimana Salomo tadi begitu luar biasanya kemakmuran atau kemuliaan yang dia miliki, kalau kita bandingkan dengan surga, itu belum ada apa-apanya. Kalau kita baca kutipan-kutipan berikut ini. Jadi kita punya pengharapan yang luar biasa sebetulnya. Bahkan di luar apa yang kita pahami saat ini. Allah telah menyediakan surga ya, atau kerajaan surga. Yerusalem baru. Kita coba lihat. Dalam Mazmur 11 ayat 4 dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi memang Allah atau Tuhan kita berada di dalam kerajaan surga. Nah, kita akan lihat dalam Wahyu 20 ayat 11. Ini adalah suatu peristiwa yang merupakan gambaran tentang masa yang akan datang. Dikatakan dalam ayat ini, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka yang berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi tentu saja di dalam kelompok ini ada dua kelompok orang-orang yang menderita tetapi kehilangan kesempatan untuk hidup kekal, dan ada kelompok juga yang menderita tetapi pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Matius 5 ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kita bicara mengenai upah yang dijanjikan, yaitu surga. Jadi bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan. Oleh karena itu dikatakan bersukacita dan bergembiralah. Walaupun kita mendapatkan kesusahan, ataupun kita memperoleh kesempatan untuk mendapatkan aniaya seperti yang dialami oleh nabi-nabi sebelum kita harus tetap bergembira dan bersukacita karena upah kita besar di surga. Dalam Yohanes 1 ayat 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini merupakan janji yang langsung disampaikan oleh Yesus ya, kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, bahkan yang hidup pada zaman ini. Nah, coba kita lihat gambaran surga yang dimaksudkan itu. Di dalam Yesaya 65 ayat 17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kemudian digambarkan bahwa kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saya coba cari
datanya, satu stadia itu adalah sekitar 200 meter. Jadi kalau disebutkan di sini 12.000 stadia itu sama dengan 2.400 meter atau sama dengan 2.400 kilometer. Itu adalah panjangnya ya. Lalu dikatakan lagi, luas surga itu adalah berarti panjang kali lebar. Sama ukurannya dikatakan, lebar dan tingginya. Berarti itu 5,7 triliun ya. Luar biasa. Jadi kalau ada kekhawatiran karena mengutip firman Tuhan atau roh nubuat yang mengatakan bahwa hanya sedikit yang diselamatkan, ya ada begitu banyak orang masuk ke neraka. Tetapi itu menggambarkan juga bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat dan tidak tanggung-tanggung ya. Itu luar biasa besarnya kota itu ataupun kerajaan itu. Ada 5,7 triliun meter kubik ya luasnya. Jadi ini menggambarkan bahwa bahkan jutaan, ratusan juta orang pun masuk ke dalam kerajaan surga itu sesuatu yang masih masih sangat longgar ya. Belum lagi kita bicara mengenai bahwa ciptaan Tuhan, segala galaksi itu adalah milik Dia. Oleh karena itu tidak perlu khawatir bahwa kita tidak punya tempat di sana ya. Walaupun ada katanya 144.000 dipelesetkan seolah-olah hanya itu yang selamat bagi pemahaman atau umat yang lain, tentu itu tidak berdasar kalau konteksnya kita kaitkan dengan ini ya. Kemudian digambarkan lagi bahwa tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni dalam Wahyu 21:18. Dan bukan itu saja saudaraku. Dikatakan dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi sulit kita bayangkan saat ini ya, tetapi itu merupakan gambaran yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasul Yohanes ya dalam kitab Wahyu ini mengenai apa yang ada di dalam kerajaan surga itu ya secara kasat mata. Dan bukan itu saja saudaraku, ada satu kehidupan yang sangat kontras yang bahkan tidak terpikirkan pada saat ini. Itu ada dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 10. Dikatakan bahwa pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan sebagai jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Kemudian ayat terakhir dikatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jadi luar biasa ya. Tidak ada lagi penderitaan dalam kerajaan surga. Tidak seperti yang dialami oleh generasi ataupun para pahlawan iman sebelumnya dan bahkan yang kita alami saat ini dan yang akan kita alami sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu.
Ini tidak akan terjadi ya seperti saat ini ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang ajaib. Dan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, saudara-saudaraku, walaupun tulisan telah diberikan, Roh Nubuat bahkan memberikan gambaran tentang apa yang ada di sana. Tapi sekali lagi, ada banyak hal yang bahkan tidak bisa kita pikirkan, kita akan menemukan di dalam kerajaan surga yang telah diciptakan itu. Oleh karena Dia mengasihi kita. Dan sebagai penutup, saudaraku, kalau tadi kita sudah bicara mengenai soal derita, kemudian iman, derita yang kita maksud di sini adalah bagaimana kita harus mengalami penderitaan oleh karena kita harus berjuang, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena kita teguh di dalam iman, kepercayaan kita kepada Kristus. Ya, kita harus kehilangan pekerjaan kita. Kita bahkan harus mengalami mungkin kematian. Tapi dikatakan berbahagialah apabila kita mengalami hal itu. Ya, bergembira dan bersukacitalah dikatakan. Ya, sebab upahmu besar di surga. Ellen G. White menuliskan di dalam The Adventist Home, dikatakan tentang surga, bahwa surga adalah suatu tempat yang indah. Saya rindu untuk berada di sana dan melihat Yesus yang saya kasih itu, yang telah memberikan nyawanya bagiku, supaya saya diubahkan menjadi serupa dengan petanya yang mulia. Aduh, kalau kiranya saya mempunyai perkataan yang cukup untuk menceritakan indah dan mulianya dunia baru itu, saya merasa haus akan air sungai kehidupan yang menggembirakan di kota Allah itu. Bangsa-bangsa yang diselamatkan itu tidak mengenal hukum yang lain lagi kecuali hukum surga. Semuanya akan berbahagia dalam keluarga yang telah dipersatukan, mengenakan pakaian pemujaan dan ucapan syukur. Di atas pemandangan itu, bintang-bintang fajar akan menyanyi bersama-sama dan para putra Allah akan berseru dalam kesukaan, sementara Allah dan Kristus akan bersatu untuk memproklamirkan tidak ada lagi dosa atau tidak akan ada lagi kematian. Saudara-saudaraku, sekali lagi, walaupun kita saat ini mengalami penderitaan-penderitaan berdasarkan ataupun derajat yang berbeda satu sama lain, tapi kita harus melihat dengan mata rohani. Apakah penderitaan ini arah ataupun yang kita harus hadapi ini itu oleh karena kita memang mempertahankan kebenaran, atau mungkin apakah justru kebalikannya, kita mengalami penderitaan ini justru karena kepongahan ataupun kesombongan kita atau ambisi yang tidak patut di dalamnya. Oleh karena itu, biarlah kita tetap tekun di dalam kehidupan kita untuk selalu berdoa, ya, selalu mendengarkan firman Tuhan, kemudian bersekutu satu sama lain. Ya, tidak ada waktunya lagi untuk saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Tidak ada waktunya untuk memulai pertengkaran, ya, mencari-cari kesalahan satu sama lain, saudaraku. Ya, kita harus bertumbuh. Kalaupun kita harus mengalami penderitaan untuk penderitaan yang bahkan kita tidak pahami, sebab dikatakan dalam kitab Ayub tadi, tidak jelas alasannya, tetapi kita mengalami pemalangan, kita mengalami penderitaan itu. Kita tetap harus bertekun di dalam iman, bahwa semua itu akan berlalu. Iman kita tidak lemah, tetapi kita harus semakin kuat. Kalau belum mengalami penderitaan, maka kita harus lebih banyak berdoa, ya, supaya kalaupun penderitaan itu datang kepada kita suatu waktu, kita akan tetap menjadi pemenang, sekalipun kita harus mati sebelum Yesus datang kedua kali. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran sederhana yang saya ingin sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya tetap merenungkan bahwa Tuhan ada tetap senantiasa, dan Roh Kudusnya akan menuntun kita
ya sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Asi Manjuntak buat firman yang luar biasa pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena pada malam ini kebaktian Rabu malam, bila mana ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Adakah yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya juga? Baik, karena tidak yang bertanya, saya mungkin boleh Pak Simajuntak tayangkan dulu tadi upah pahlawan iman tadi, upah pahlawan iman yang di Ibrani tadi. Kalau kita lihat pelajaran kita pada malam ini, ada miripnya dengan apa yang menjadi pelajaran sekolah sahabat, tapi pada malam ini dikatakan upah, tapi dalam pelajaran sahabat dikatakan janji ya. Ada satu pertanyaan saya pada sahabat lalu kepada Ibu Pendeta Sembiring, itu terkait dengan upah atau janji yang diberikan kepada Abraham, di mana Abraham itu diberikan janji, yakni kegenapannya itu, tapi kegenapannya itu adalah Yesus. Nah, Yesus itu kalau saya hitung-hitung itu antara Abraham kepada Yesus itu sekitar 40 Ibrani 11 tadi Pak ya. Ya. Ada sekitar 42 turunan. Nah, saya tidak tahu berapa tahun, tapi ada ribuan tahun barangkali setelah Abraham mati, lalu kemudian digenapi janji Tuhan kepada Abraham. Artinya Abraham tidak lihat lagi sebenarnya kegenapan upah atau janji yang diberikan kepada Abraham. Nah, apa menjadi jawaban dari Ibu Pendeta Sembiring adalah yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 39 kalau salah tadi Pak. Ada juga Bapak sampaikan di sini. Ibrani 11 ayat 39. Ayat 13 mungkin, bukan? Sebentar ya. Ini dia, 39. Ya. 1, 2, ya ini nomor 39. Ya, 39. Di sini bunyinya seperti ini. Ini yang disampaikan Ibu Sembiring juga, Ibu Pendeta. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun imam mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya memang pada ayat 40 ada janji surga ya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa janji itu tidak diberikan kepada semua orang, sementara mereka memiliki kesaksian iman yang baik? Itu menjadi pertanyaan siapa? Ini juga terkait dengan pelajaran malam ini. Ya. Mungkin saudara-saudara yang lain boleh memberikan tanggapan? Ya, Bapak Jaitan. Halo. Ya, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Apakah untuk saya? Iya. Iya Pak, ya. Oke. Kebetulan juga ini satu hal yang sewajarnya kita perhatikan karena Anda bilang kenapa tidak semua mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan, padahal kesaksian mereka boleh dibilang hampir sama. Ya begitu ya? Iya Pak. Oke. Ini kasus yang sedang kita hadapi di negara kita ini sekarang, Pak. Kenapa kalau orang, tapi ini bukan politik ya, ini hanya ilustrasi ya. Oke, jangan nanti salah persepsi. Kenapa kalau orang Islam yang mencaci maki itu artinya agama lain tidak ditangkap, sementara orang yang non-Islam, saya nggak usah katakan apa, hanya membuat sesuatu kemungkinan mencaci, padahal terbukti kemudian tidak, tetapi dia dipenjara 2 tahun. Nah, coba saudara lihat itu, bahwa Tuhan itu mempunyai cara untuk menjawab setiap
aksi orang itu dengan upah yang kita sendiri sampai sekarang belum tahu seterusnya. Bahwa Tuhan itu tidak mengatakan bahwa kalau bersalah di Solo harus dihukum juga, karena yang di Jakarta dihukum, yang di Medan juga dihukum. Semua nanti dituntut supaya dihukum sama. Karena persepsi manusia berbeda-beda, Pak. Persepsi beda-beda maksudnya begini. Sesuatu yang kita pandang, katakanlah buku, tidak memiliki nilai yang sama bagi orang-orang yang memandangnya di sekitar dia. Katakanlah 20 orang yang memandang benda itu, dia bisa memiliki 20 macam persepsi tentang buku itu. Jadi kenapa tadi menjadi pertanyaan, kenapa orang yang menderita, yang berbuat baik bersaksi pada Tuhan itu tidak mendapat jawaban yang sama, kan gitu ya? Itu persepsi manusia yang menerimanya, karena Tuhan itu sendiri akan menjawab nanti di masa datang, Pak, di akhirat. Jawaban Tuhan itu tidak semuanya pada masa sekarang ini, sehingga orang itu mempersepsi bahwa upah itu diterima sekarang. Padahal upah iman itu kapan kita terima? Di dunia atau di sana? Jadi kalaupun hari ini saya mendapat upah yang kurang baik menurut orang lain, padahal saya memiliki iman yang memang nggak bisa diukur orang. Tuhan bisa juga membuat siksaan pada saya saat ini, sehingga menderita, kata Pak Simanjuntak. Padahal kalau saya sendiri yang merasakan timpaan penderitaan itu, enggak merasa menderita, bisa. Persepsi saya beda kok. Saya berbahagia karena saya disiksa, bisa. Begitu juga orang yang tadi itu, Anda persepsi dia itu enggak mendapat upah yang sama. Seperti orang yang lain yang mendapat upah yang lebih baik, barangkali. Itu persepsi saudara itu, bukan persepsi orang itu. Jadi Pak Panjaitan mempersepsi sesuatu itu sesuai dengan kondisi pikiranmu sekarang ini. Dan juga yang menulis di Sekolah Sahabat itu juga sesuai dengan apa yang dia lihat. Tetapi sebenarnya apa yang dipersepsi oleh orang yang bersangkutan itu belum tentu sama. Seperti si Ayub merasa itu kebahagiaan mendapat penderitaan itu. Jadi saya sendiri merasa begini, Pak Panjaitan. Walaupun apa yang terjadi pada saya, puji Tuhan, karena nanti dia akan berikan janji itu pada saya di sorga. Sekarang belum tentu, Pak. Bisa saja ini banyak umat Tuhan yang semua itu ada yang dipancung, ada yang digantung terbalik, ada yang digoreng. Nah, apa yang saudara harapkan? Apakah semua mesti sama? Karena sama Nabi ini, sama semua jasanya ya, sama semua imannya, katakanlah. Kenapa berbeda-beda yang dia peroleh? Karena Tuhan tidak menjanjikan itu semua yang ada di dunia, tetapi nanti di sana upahnya. Itu makanya kita kepingin kalau kita itu nanti diselamatkan di surga, supaya kita tanyain semua itu pada Ibrahim, pada Ayub. Nanti saya akan salami Panjaitan di sana dan juga saudara Simanjuntak. Terima kasih. Amin. Barangkali ada yang lain? Terima kasih Pak Sembiring. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya tadi dengar khotbah dari Pak Simanjuntak, saya teringat teman saya waktu di Unai, namanya Charles Simanjuntak. Beliau ada orang yang luar biasa baik dan juga luar biasa pelayanannya di gereja, dan karirnya cukup bagus. Dan mereka pacaran di Unai dulu, dua-duanya mereka luar biasa baik dan pelayanannya. Tetapi saya harap kita semua nonton video itu, saya sudah forward di WA gereja tadi, tetapi mereka ada masalah sekarang ini yang sangat mendalam, oleh karena beliau itu sekarang dalam keadaan lumpuh, dan info yang saya dengar terakhir istrinya menderita kanker dan meninggal. Jadi ini sangat menguatkan barangkali sesuai dengan firman malam ini. Adakah Ibu Pendeta Sembiring di sini? Ada Ibu Pendeta?
ada ini di Ya, saya mau beri pendeta dulu yang jawab yang Ibrani ini, Bu, karena ini jawaban Ibu juga ke saya sahabat lalu, Bu, yang sekelas sahabat, Bu. kenapa orang Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun imam mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Baiklah, jadi kalau di sini kita melihat seperti Abraham ya, Tuhan berjanji pada dia, keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit, pasir di laut. Tapi kita melihat sendiri sampai Abraham menutup mata, bahkan cucunya pun dia tidak melihat, ya kan? Nah, bagaimana janji kepada semuanya hamba-hamba Tuhan yang lain ya, seperti yang mati martir, yang bagaimana semuanya, mereka itu janji yang mereka dapatkan itu tidak seperti kasat mata dilihat, seperti kalau dibilangnya ada pepatah orang Karo, lah bagi si ngetep Cina katanya, situ digigit, situ langsung dapat pedesnya, nggak seperti itu. Kalau di dalam iman ini, terkadang janji itu jauh di depan. Tapi iman yang bagaimanakah yang dimiliki oleh para pahlawan iman ini, sama seperti kita juga yang diharapkan Tuhan kepada kita adalah iman bukan melihat melalui kasat mata. Sama seperti Abraham, dia percaya saja, walaupun dalam kehidupannya sendiri dia tidak melihat keturunannya ada 10 orang pun nggak ada ya. Seperti siapa lagi kita bilang, seperti yang lainnya juga, dia nggak langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri, tetapi dia menurut kepada Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana kita dengan saat ini, zaman ini? Tuhan mengatakan iman yang dibutuhkan sekarang ini adalah iman yang pure, sama dengan Alkitab, sama apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita turuti ya, itu yang kita jalankan tanpa melihat iman itu bukan melihat dengan mata kasat ya, tapi melihat dengan kacamata apa yang dikatakan oleh Tuhan dan kita percaya penuh. Itu sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pendeta. Baik, Pak Simanjuntak mau tambahkan, Pak? Ya, sebagai tambahan, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta tentang Abraham, saya mengambil tokoh yang lain yang juga sudah disinggung tadi, Mas. Contoh seperti Musa. Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel. Dia bersama dengan Harun, ya kan, menjadi tokoh sentral bagaimana membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Perintah sangat jelas, bawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara bisa melihat di sini bahwa bahkan Musa, ya sekali bermusa, tidak mempunyai kesempatan untuk menjejakkan kakinya di tanah Kanaan itu. Coba kita lihat di sini. Secara manusiawi harusnya Musa komplain dong sama Tuhan. Masa engkau sudah mengutus aku membawa bangsa ini ke tanah perjanjian yang engkau janjikan itu, masakan saya tidak bisa, entah kau berikan umur beberapa tahun lagi misalnya, untuk bisa sampai ke sana. Secara manusiawi mungkin dalam tanda kutip patutlah ya dia menuntut Tuhan. Tapi dalam pelajaran yang dikatakan, untuk apa Musa harus komplain kepada Tuhan? Kalaupun dia tidak harus menjejakkan kakinya di tanah Kanaan, tetapi ada satu jaminan bahwa dia diselamatkan. Kan seperti itu. Allah sendiri berbicara kepada dia tentang apa yang akan terjadi di tanah Kanaan itu. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat dari perspektif begitu banyak harapan, bukan 1 atau 2 ribuan, dan saya yakin jutaan harapan, impian yang dimiliki oleh umat Tuhan, para pejuang iman. Tetapi bahkan mereka sampai akhirnya mereka harus mati secara badani, mereka tidak pernah mendapatkan apa yang mereka impikan itu. Tetapi yang pasti adalah ada upah dikatakan kepada orang-orang ini. Kita tidak tahu apakah kita termasuk di dalam kelompok ini, atau apakah kita nanti akan hidup sampai Yesus datang kedua kali. Semua kita rindu ingin melihat Yesus datang kedua kali. Tetapi tentu saja sekali lagi, kita tidak tahu siapa yang bisa bertahan secara fisik begitu ya.
Tapi kalau saya secara pribadi, dan saya pikir juga tentu saudara juga setuju, kalaupun kita tidak punya kesempatan untuk menyaksikan Yesus datang kedua kali, itu tidak apa-apa. Yang pasti bahwa kita semua akan diselamatkan. Kalau saya diselamatkan itu sudah cukup. Seperti itu ya. Sebab tadi, hal yang tidak terpikirkan, mungkin perjuangan kita nggak seberapa, tapi upah kita besar di surga. Itu yang ingin kita sampaikan. Bahkan kekayaan Salomo itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan surga yang sudah disiapkan bagi kita. Oleh karena itu, marilah saudaraku untuk saling menguatkan. Ya, jangan patah imanmu oleh karena penderitaan yang harus engkau alami saat ini. Ya, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur. Ya, berpeganglah teguh kepada Tuhan. Ya, sehingga kalaupun kepahitan yang kita alami sampai detik-detik terakhir dalam kehidupan kita tetap pegang Tuhan. Ya. Iman kita tidak goyah. Saudara-saudaraku, ini saya pikir yang mungkin menjadi tambahan. Tapi kalau ada saudara yang lain untuk menambahkan, untuk menyempurnakannya, kami persilakan. Terima kasih Bapak Simanjuntak. Bapak sekalian, barangkali ada pertanyaan lain. Kami beri kesempatan, masih ada waktu kita sebentar lagi. Saya kasih tambahan sedikit untuk pertanyaan tadi, boleh Pak Panjaitan? Silakan Pak, silakan. Kalau kita bicara memang tentang iman dan upah, memang kadang kita sulit mengerti kalau saya pribadi ya. Karena kalau kita lihat pun pahlawan-pahlawan iman yang seperti ditulis tadi, bagaimana Raja Daud yang begitu setia, tetapi karena dia ada cacat dalam perjalanan hidupnya, akhirnya tidak diperkenan juga membangun bait suci, yang akhirnya jatuh kepada Raja Salomo. Dan Raja Salomo juga kalau kita lihat bagaimana juga dia dalam perjalanan hidupnya ada cacat, ya akhirnya kerajaannya dibagi dua, tidak utuh lagi. Nah, jadi artinya memang kadang kita tidak tahu, sama seperti Musa, karena perjalanan mereka dari Mesir hingga ke tanah perjanjian ada juga yang kita anggap mungkin ya kesalahan yang dilakukan oleh Musa, akhirnya dia tidak diperkenankan juga. Seperti apa? Ke tanah Kanaan. Nah, banyak memang hal-hal yang terjadi. Kita lihat juga bagaimana, saya juga kadang tidak mengerti bagaimana Yohanes Pembaptis ketika waktu itu Yesus ada di sana, tapi membiarkan Yohanes Pembaptis kepalanya dipermalukan, dipancung, bahkan dibuat di atas pinggang, dibuat tari-tarian. Kenapa Yesus tidak mencegah? Apa Yesus tidak sanggup saat itu? Apa Yesus tidak bisa? Dan kenapa juga Yohanes tidak dihidupkan kembali? Bahkan dia bisa menghidupkan yang mati, kita sudah lihat. Dan orang kusta, orang apapun bisa dia hidupkan. Tetapi kita tidak tahu rencana Yesus apa di sana. Dan saya juga sulit mendalami itu, kenapa Yesus sendiri membiarkan, yang kita tahu adalah Yohanes Pembaptis masih keluarga dia secara manusiawi kan. Nah, masih sepupu lah kita bilang. Tetapi memang iman kita, upah kita tidak tahu. Bahkan kalau kita baca juga di Matius 20 ayat 9 dan 10, orang yang bekerja jam 5 pagi, bekerja jam 10 siang, bekerja jam 4, jam 5, upahnya sama 1 dinar. Kita tidak tahu bagaimana pengupahannya. Bahkan kita juga mengetahui sendiri, mencuri ayam, mencuri mobil, mencuri apa, ya dosanya tidak ada ditimbang-timbang. Sama aja orang berdosa kan. Jadi memang saya pribadi mengatakan memang ya begitulah rencana Tuhan bagi kehidupan kita umat Tuhan. Kita hanya mungkin ya bukan pasrah atau lebih kepada berserah, karena kita mungkin tidak bisa jamin diri kita tidak melakukan kesalahan dalam perjalanan hidup kita kan. Bisa aja mungkin ya seperti itu, ada beberapa hal yang kita tidak mengerti. Nah, dalam hidup ini, bahkan saya sendiri pun ketika bapak saya meninggal, saya seperti nggak yakin meninggal gitu, karena seumur hidup dia yang aku kenal tahu belum pernah sakit sama sekali, nggak pernah makan obat 1 butir pun itu, tidak pernah ke rumah sakit, bahkan bisa saya katakan masih bisa membaca, masih bisa apa. Tetapi sakit yang sepele bisa membawa dia akhirnya apa? Meninggal. Nah, saya bukan mengapa, tapi inilah kita kadang yang kita tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan ini. Tetapi ya kita kembali lagi seperti Pak Panjaitan Pak
pembicara kita Pak Manjuntak katakan ya, bahwa ada rencana-rencana besar ya di balik itu semua, kan gitu. Setiap badai pasti ada pelangi, dan setiap pelangi itu pasti ada harapan tidak ada hujan lagi, tidak ada badai lagi, kan itu. Jadi artinya kita ya lebih kepada berserah, kita tidak tahu jalan hidup kita. Nah, walaupun seperti sekarang banyak juga gonjang-ganjing tentang kehidupan di sini, kehidupan saya juga pribadi begini aja. Saya mau hidup di kota, mau di hutan, mau di gunung, mau di mana, masalah pasti akan ada. Tidak pernah manusia tidak lepas dari masalah. Dan kita juga mungkin tidak akan pernah lepas dari hal-hal yang membuat kita mungkin ya sulit memahami apa rencana Tuhan ke depan. Kita tidak tahu. Kalau tahu saya akan lakukan apa semestinya. Tetapi karena kita tidak tahu, itulah kita memang butuh pengharapan dan butuh iman tadi. Karena ya seperti dituliskan juga, rencanaku bukanlah rencana kita, kan bukan rencana Tuhan bukanlah rencana kita, tetapi kita percaya semua rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan upah kita pasti seperti Pak Pencara kita bilang, besar di dalam surga. Itu aja yang kita imani. Kalau kita mau bicara upah yang sesungguhnya ya, kalau saya bilang ya hak prerogatif dari Tuhan sendiri. Karena kalau kita lihat pun merasa tidak adil saya ketika yang disalibkan dengan Yesus dia mendapat upah di sorga, sementara kejahatan yang luar biasa dia lakukan berpuluh-puluh tahun umpamanya. Hanya dalam pengakuan satu kata, ia boleh selamat. Kalau secara bicara logika manusiai, gimana bisa aja kita menerima seorang penjahat mungkin yang sudah bisa puluhan yang dibunuhnya, berapa sengsara keluarga yang dibunuhnya, kan? Tetapi itulah Tuhan begitu murah kasih, hanya dalam hitungan detik, mungkin nggak sampai menit, ia boleh selamat. Nah itulah mungkin yang sedikit saya tambahkan bagaimana tentang iman kita, tentang upah kita. Nah ya kita, kalau saya pribadi ya saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Itu aja lah dalam hidup saya, Pak Panjaitan. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Yang terakhir barangkali masih ada satu lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, kita persilakan Pak Simanjuntak closing statement, Pak. Ya, terima kasih Pak Panjaitan, dan juga Pak Nababan tadi sudah menyempurnakan. Dan benar, saya akan menambahkan sedikit di luar daripada apa yang saya sampaikan tadi sebagai penutup. Kalau kita lihat nama-nama tokoh iman yang bahkan kita katakan sebagai pahlawan iman, kita sudah tadi bahas tentang penderitaan yang mereka alami. Tetapi saya ingin menghubungkan tokoh ini dengan kasih karunia tadi, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Nababan. Saudara-saudara, kalau kita lihat tokoh-tokoh ini, hampir tidak ada tokoh yang sempurna. Mungkin Henok lah yang nyaris hampir tidak disebutkan dosanya misalnya, ya. Dia hanya disebutkan hidup bersama dengan Tuhan, hanya itu aja disebutkan. Tapi yang lain, termasuk tadi Daud, ya, Simpson, ya Daud katakanlah, adalah kalau hitungan manusia seolah-olah ini orang-orang yang tidak layak sebetulnya, tapi mendapatkan upah di surga, ibaratnya seperti itu. Artinya apa? Ini menjadi pengharapan bagi kita, saudaraku, orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Orang-orang yang lemah mungkin. Tetapi kenapa mereka ini bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman? Oleh karena tadi, walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa, tetapi kemudian mereka mengaku dan bertobat dari dosa-dosa tersebut. Ketika Nathan memberitahu dosa atau mendatangi Daud, dia dikatakan menyesal dan bertobat, dikatakan. Dan tokoh-tokoh yang lain juga demikian. Simpson katakanlah, sudah dilarang tetap juga dia melanggar. Tapi pada akhir kehidupannya, dia juga apa? Dia juga akhirnya selamat, ya. Sama seperti Petrus, sudah dikatakan engkau akan mengkhianati aku. Tidak mungkin Tuhan, kira-kira begitu. Petrus akhirnya menyesal, mengakui dosanya, dan dia bertobat. Yang selama ini dia selalu bergantung pada dirinya, dia merasa dia sanggup melakukannya, tapi sekarang dia tidak melakukan itu. Dia datang kepada siapa? Kepada Kristus,
Sementara ya sama seperti Saulus atau Paulus, dia menjadi motor untuk menghajar orang-orang yang menjadi pengikut Kristus di kebaran atau apa namanya itu, pekerjaan yang mula-mula. Mereka ini boleh dikatakan otak pembunuhan ibaratnya, tapi mereka ini malah jadi tokoh-tokoh iman. Saudara-saudara, di sini sekali lagi ada pertobatan di sana, ada kasih karunia di sana, yang mereka disempurnakan, disucikan, ya kan? Oh, Tuhan membimbing mereka untuk keluar daripada pengalaman keberdosaan itu dan berbalik, sama seperti kalau kita lihat statistik istilahnya, hidupnya nggak menurun terus, ya kan? Tapi dia naik ke atas. Mungkin mencapai kehidupan kita, mungkin suatu waktu mencapai titik nadir. Semua sudah kita lakukan yang salah misalnya, tapi tidak mentok di situ, tapi justru naik ya dari titik nadir itu untuk memulai hidup yang baru. Hidup baru itu hanya bisa didapatkan oleh curahan Roh Kudus, saudaraku. Tidak ada kesempurnaan kalau hanya didasarkan oleh kita mengagungkan kemampuan diri kita. Kita harus datang ya, karena inti iman itu adalah sebetulnya percaya walaupun tidak melihat, tetapi arti kata ini adalah kita percaya bahwa kita tidak bisa melakukannya atas diri kita, tapi kita gantungkan semuanya harapan itu kepada siapa? Kepada Kristus yang disalibkan itu. Kita percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala penderitaan. Tapi kalaupun kita harus menderita sampai akhir hayat, sampai akhir hidup kita, tapi tetap berpeganglah ya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Upah kita telah disiapkan. Nah, itu yang tidak boleh apa? Tidak boleh luntur. Jadi kita lihat di sini ada kasih karunia di sana. Penderitaan yang kita alami jangan membuat kita jatuh. Tetapi tetaplah semakin kuat. Anggap ini sebagai ujian untuk kita semakin sama seperti emas dikatakan kan? Dibuat api sedemikian rupa supaya apa? Yang tidak kandung mengandung emas itu keluar dari sana. Supaya terlihat originalitas dalam kehidupan kita, orang-orang yang rendah hati, ya, murah hati, dan selalu bergantung kepada Tuhannya. Bukan orang-orang yang mengandalkan diri sendiri untuk mengatasi segala macam persoalan. Saya pikir saudara-saudaraku inilah doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Sukmajuntak. Pak Pendeta mau tambahkan lagi? Atau cukup, Pak? Terima kasih, Pak. Cukup. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Oh, Bapak sekalian, terima kasih pada Pak Sukmajuntak yang sudah membawakan firman Tuhan. Kalau saya simak pelajaran pada malam ini, juga sebenarnya menjadi pengantar untuk seminar kita Jumat malam nanti. Oleh karena tadi Pak Sukmajuntak juga menyinggung surga, dan secara khusus saya minta juga kepada Bapak Aroni Jaya untuk membahas surga untuk Jumat malam nanti dengan topik mengapa kita harus masuk surga. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena malam ini adalah malam permintaan doa, bila mana ada yang mau didoakan, kami persilahkan untuk diusulkan. Tadi sudah ada 2 yang masuk lewat chat. Yang pertama adalah kita doakan Ibu Pandia yang dalam pemulihan. Yang kedua kita juga doakan Bapak Pendeta Samardi Arwan yang kalau tidak salah 2 minggu lalu ambil bagian di gereja kita oleh karena beliau terkena COVID pada saat ini. Apakah ada yang ditambahkan? Kita juga bersyukur ada Opus Sondang bersama kita, sudah pulih dari penyakitnya. Nanti kami minta secara khusus berdoa nanti Pak Pendeta ya Pak Pen. Ada yang mau ditambahkan lagi, yang mau didoakan Pak Ibu sekalian? Kalau tidak ada lagi, kami persilakan Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa. Tentunya kita doakan firman Tuhan malam ini. Kita juga berdoa kepada Bapak Sukmajuntak yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam ini, Pak Pendeta. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami di sorga,
Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji muliakan nama-Mu, oleh karena Engkau begitu mengasihi kami dan telah memberkati kami dengan limpahnya, peliharakan hidup kami. Sampai malam hari ini Tuhan mempersekutukan kami dalam ibadah virtual Zoom ini Tuhan, di malam permintaan doa. Bapa di sorga, kami datang menghadap tahta kemurahan-Mu Tuhan, memohon berkat-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan memberkatinya, sehingga kami memperoleh akan apa yang Tuhan janjikan. Kami tahu Tuhan, berkat yang terbesar adalah berkat pengampunan dosa. Karena kami adalah umat Tuhan yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Berkat pengampunan, berkat keselamatan, berkat di mana Tuhan layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Simajuntak yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan sukacita, berikan iman, berikan damai sorga, kesehatan, berkat yang limpah Tuhan, dan biarlah pada masa-masa yang akan datang, dia senantiasa bersukacita untuk melayani Tuhan di dalam membagikan firman-Mu. Demikian juga Tuhan, khusus kami berdoa, memohon berkat kesembuhan daripada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Ibu Pandia Tuhan mengalami kemoterapi oleh karena sakit dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, memberikan sukacita sorga, sehingga hati yang gembira akan memberikan kekuatan dalam fisiknya untuk menjalani proses-proses pengobatan, bahkan kemoterapi Tuhan, dia dapat jalani lalui dengan penuh dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan, dia akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan dari hari ke hari, kekuatannya dipulihkan, dan dia dapat kembali menjadi ibu, menjadi istri di dalam rumah tangganya Tuhan, rumah tangga Bapak Surbati. Bapak di sorga, kami juga berdoa saudara kami, hamba-Mu Pendeta Arwan, yang kami dengar mengalami sakit COVID-19, wabah yang sedang menimpa bumi kami ini Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, kuatkan hamba Tuhan ini, biarlah melalui istirahat, melalui makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dipakaikan, Tuhan memberkatinya, semua itu menjadi satu sarana kesembuhan bagi hamba Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan jauhkan COVID ini daripada kami semua umat Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga akan imun tubuh kami dengan asupan yang tepat dan istirahat dan sukacita damai sorga. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu menaungi kami sekalian umat-Mu, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Bapa di sorga, berkati umat-umat-Mu Tuhan, yang kami tidak sebutkan bahkan mungkin namanya, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah kami sekalian umat-Mu dalam segala pergumulan kami yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan berikan kami kekuatan, dan biarlah segala pergumulan, derita, tantangan-tantangan yang kami hadapi, biarlah itu hanya merupakan menjadi satu latihan bagi kami untuk tetap setia, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman, sehingga hidup kami menyukakan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi terang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami dari salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami mohon hanya dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup kebaktian kita dengan bernyanyi, dan nanti lagu dua penutup dari Bapak Simajuntak. Silakan Pak Turangan.
Baiklah saudara, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pertengahan minggu ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada masing-masing kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu Anna Maria Lokobesi. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang penderitaan, iman, dan surga yang Engkau sediakan ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu dapat memberikan hikmat dari surga, agar kami memahami firman yang disampaikan pada malam hari ini, agar iman kami boleh dikuatkan ya Tuhan, sekalipun kami harus mengalami penderitaan-penderitaan jasmani ataupun fisik. Bahkan penderitaan itu seperti tidak berhenti ya Tuhan, bahkan semakin menjadi-jadi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, iman kami akan dikuatkan, kami akan dinyatakan sebagai pemenang ya Tuhan, di dalam perlombaan iman yang sedang berlangsung dalam diri kami, dalam jemaat Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah kiranya Engkau menjawab doa yang telah disampaikan pendeta kami. Beberapa nama telah disebutkan ya Bapa. Nyonya Pandia, kemudian Pendeta Arwan, dan juga Opus Hondang yang mengalami atau sedang mengalami proses pemulihan ya Tuhan. Dan mungkin nama-nama yang tidak disebutkan Tuhan, tapi saat ini mungkin terbaring sakit, di rumah sakit ataupun di rumah, oleh karena kondisi mereka yang lemah. Biarlah Tuhan dapat menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan seutuhnya kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali pulih dan beraktivitas sebagaimana seharusnya. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya dalam kesehatan rohani Tuhan. Bila mana ada umat Tuhan yang saat ini lemah iman, biarlah kiranya Engkau juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat menguatkan iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersukacita, mereka boleh datang kepadamu, dan mereka datang dalam perkumpulan berikutnya Tuhan. Agar dengan demikian, roh persaudaraan akan semakin ditingkatkan, sehingga kami dapat saling menguatkan satu sama lain untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Memberkati dalam kesehatan, pendidikan, maupun dalam pekerjaan. Dan cukupkan akan segala kebutuhan kami Tuhan. Dan sekali lagi biarlah Engkau menguatkan iman kerohanian kami, agar dengan demikian kami senantiasa dapat tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bila mana ada dosa di dalam perkataan, pemikiran, ataupun diskusi kami pada malam hari Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan pengampunan. Biarlah Tuhan juga memberkati gembala jemaat kami, para pengurus jemaat, majelis sekolah, maupun pendidikan perguruan Advent 2 saat ini Tuhan. Berkati orang tua yang menyekolahkan anak mereka di tempat ini. Berkati guru-guru kami Tuhan. Cukupkan akan segala kebutuhan mereka. Bapa yang di surga, biarlah kiranya juga sekolah ini menjadi saluran berkat, khususnya di dalam menarik jiwa yang lebih banyak lagi pada masa-masa mendatang itu. Bapa yang di surga, sempurnakanlah doa ini, sebab kami percaya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Spajuta untuk firman yang luar biasa pada malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.